Bayangin gini, kita udah kerja nanam sawit dari pagi sampai sore, panen TBS tiap 2 minggu, tapi tiba-tiba ekspor kita ke Amerika dihantam tarif 32%. Bukan cuma perusahaan yang kena, pabrik ikut panik, TBS nggak laku, petani bingung mau makan apa. Ini bukan drama, ini beneran kejadian. Dan mulai tanggal 1 Agustus 2025, dampaknya bisa meledak kalau Indonesia nggak bisa nego di sisa beberapa hari waktu lagi. Jadi sebenarnya apa yang terjadi, siapa yang diuntungkan, siapa yang dikorbankan, mari kita bahas semuanya dari Washington sampai Kalimantan. Tonton videonya sampai habis biar lo nggak cuma emosi. Jadi gini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ngumumin tarif impor baru sebesar 32% untuk barang-barang dari Indonesia. Tarif ini bukan iseng-iseng. Ini bagian dari kebijakan resiprokal tarif alias balas dendam dagang. Alasan mereka, Indonesia dianggap untung terlalu banyak dari ekspor ke Amerika Serikat. Sementara dari Amerika Serikat ke Indonesia kecil. Nah, sejak surat dikirim ke Presiden Prabowo tanggal 7 Juli kemarin, pemerintah Indonesia langsung nyari cara buat negosiasi. Tapi belum ada deal fix sampai sekarang. Kita bukan negara yang satu-satunya kena tarif. Tapi kita perlu lihat peta mainnya. Vietnam kena 20%, Malaysia kena 25%, Thailand 36%, Kolombia 25% tapi bisa naik jadi 50%. Guatemala cuma 10%. Artinya produk sawit dari Malaysia dan Guatemala sekarang jauh lebih kompetitif di mata konsumen Amerika. Indonesia bisa langsung kehilangan daya saing. Dan ya, pangsa pasar kita bisa diserap mereka pelan-pelan. Lu tahu nggak berapa pangsa pasar sawit kita di Amerika? 89%. Di 2024 aja kita ekspor kurang lebih 2,2 juta ton minyak sawit ke Amerika. Nilainya sekitar 2,9 miliar dolar. Yang harusnya 2025 bisa lebih tinggi, tapi justru potensi ini kemungkinan akan berkurang, bahkan bisa hilang. Petani akan kena dampaknya, harga TBS bisa anjlok. Gila kan? Tapi jujur ya, bahkan sebelum tarif 32% ini, industri sawit kita udah berdarah-darah duluan dari dalam. Pertama, biaya ekspor kita tinggi. Jadi ada DMO, ada bea keluar, ada pungutan ekspor dari BPDPKS, dan biaya logistik yang mahal. Belum lagi biaya-biaya yang tak terduganya. Lu tau lah ya, biaya apa itu? Nggak usah gue jelasin panjang lebar. Maklum, gue channel kecil nggak berani terlalu keras. Makanya lu support channel ini dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman lo biar jadi channel besar, jadi makin berani suarakan suara lo. Kedua, produktivitas sawit kita menurun. Banyak kebun yang udah tua, nggak diremajakan karena petani nggak punya modal. Rata-rata cuman 3,6 ton per hektar per tahun untuk produktivitas sawit kita. Jauh dari Malaysia. Ketiga, ketidakpastian hukum. Izin tumpang tindih, aturan berubah-ubah, bikin investor ogah masuk. Keempat, Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Ribuan hektar sawit petani bisa dianggap ilegal. Bikin panik. Dan lagi yang nggak kalah penting, tekanan dari Uni Eropa lewat kebijakan EUDR. Mulai dari 2024, produk sawit kita yang mau masuk ke pasar Eropa itu harus bisa buktikan bahwa sawitnya itu bukan dari hasil deforestasi. Kalau nggak lolos, langsung ditolak. Ini bikin eksportir Indonesia makin repot. Verifikasi, sertifikasi, dan traceability-nya
nambahin beban biaya dan bikin sawit kita makin susah bersaing di pasar global. Belum lagi kita bicara ketidakpastian global saat ini. Apalagi karena tarif Amerika ini. Ingat, bukan cuma Indonesia loh yang kena. Masih banyak negara lain yang kena. Apalagi sekarang lagi rame perang di mana-mana. Pehe, kuluk mama mikir. Keluar bahasa Dayaknya. Ekspor sawit Indonesia ke Amerika memang cuma sekitar 2-5% dari total ekspor. Tapi ingat, ini soal sentimen global. Gapki bilang ekspor bisa turun 15-20%. Artinya, tangki timbun penuh, harga jatuh, semua panik. Pasar dalam negeri nggak siap menampung semua limpahan CPO. Harga dunia pun ikut turun. Kita jadi korban efek domino. Perusahaan besar tertekan, laba bersih bisa turun, sahamnya pun bisa turun. Pabrik sawit mulai batasi pembelian TBS karena tangki penuh. Jam operasional dikurangi, petani swadaya mulai nggak bisa jual hasil panen. Harga TBS petani swadaya bisa turun sampai 1000-an per kilogram. Padahal biaya panen bisa lebih tinggi dari itu. Petani bisa rugi tiap panen. Dan ingat, 40% sawit Indonesia itu milik petani. Artinya, ini bukan cuma soal ekspor, tapi soal jutaan rumah tangga yang terancam. Kita harus lawan di 3 level. Yang pertama, diplomasi. Gencarkan negosiasi ke Amerika Serikat atau alihkan ekspor ke pasar baru kayak Afrika dan Timur Tengah. Yang kedua, hilirisasi. Jangan kirim CPO mentah. Dorong industri sabun, biofuel, kosmetik, dan lain-lain. Yang ketiga, perbaiki dari dalam. Pangkas biaya ekspor, bantu petani remajakan kebun, pastikan hukum dan izin jadi lebih pasti. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Tarif 32% dari Amerika Serikat memang keras, tapi luka kita lebih dalam dari itu. Kalau kita nggak beresin dari dalam, kita akan terus jadi bulan-bulanan di pasar global. Indonesia itu raja sawit dunia. Tapi jangan sampai kita jadi raja yang kehilangan tahta. Gara-gara kita sendiri yang lengah. Kalau lu peduli sama petani, ekonomi lokal, dan masa depan ekspor Indonesia, share video ini. Like, subscribe, dan komen menurut lo siapa yang paling bertanggung jawab dalam krisis ini. Pemerintah, Amerika Serikat, perusahaan, atau kita sendiri. Oke, segitu aja video gua kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.